Rona bahagia tengah menyelimuti pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang baru saja menggelar acara 7 bulanan untuk menyambut calon anak kedua mereka. Ya, disiarkan langsung di salah satu stasiun televisi nasional. Acara ini ternyata juga cukup menarik perhatian karena selain diusung dengan tema budaya adat Sunda sesuai dengan tanah kelahiran Lesti, dalam acara yang juga menjadi pertama kali diungkapkannya jenis kelamin anak kedua Lesti dan Rizky Bilar atau era sekarang ini dikenal dengan istilah gender reveal. Kepulan asap berwarna pink pun menandai bahwa jenis kelamin anak kedua Lesti dan Bilar yang selama ini ditunggu-tunggu adalah berjenis kelamin perempuan. Lantas, seperti apakah kebahagiaan pasangan ini usai diumumkan bahwa jenis kelamin anak kedua mereka adalah berjenis kelamin perempuan? Benarkah pula baik Lesti maupun Bilar sebenarnya sudah menduga-duga bahwa selama ini anak yang dikandung Lesti berjenis kelamin perempuan? Lalu, seperti apa pula kebahagiaan keluarga besar terutama Endang Mulyana, ayah Lesti yang baru saja mengetahui cucu keduanya akan berjenis kelamin perempuan? Benarkah ada pesan khusus yang dititipkan Endang Mulyana untuk sang anak dan calon cucunya yang akan segera lahir dalam waktu dekat tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kembali pada kemeriahan acara 7 bulanan kehamilan kedua pedangdut Lesti Kejora yang dirayakan pada Kamis 5 Desember 2024 kemarin. Acara yang tidak hanya dipenuhi dengan doa-doa dan adat istiadat Sunda ini, tetapi menjadi sebuah momen spesial di mana juga mengungkap jenis kelamin calon anak kedua bagi pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Momen puncak acara memang terjadi pada saat pengumuman jenis kelamin anak mereka atau pada saat warna pink terpancar dari asap mengepul di tengah dekorasi yang terbuka yang juga menandai bahwa mereka akan menyambut seorang anak perempuan. Lesti dan Rizky Bilar dalam momen tersebut terlihat tampak tidak bisa menyembunyikan rasa kebahagiaannya dan mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas kehadiran calon putri dalam keluarga mereka. Alhamdulillah. Aku sih udah tahu, udah feeling. Aku sih udah tahu, tapi mencoba untuk tidak berekspektasi tinggi gitu, tidak berekspektasi takut kecewa gitu. Jadi ya udah, siapapun yang dikasihnya ternyata alhamdulillah benar, kita dikasih lengkap sekarang sepasang perempuan yang nanti akan mengisi keluarga kecil kita. Iya, tentunya seru sekali acara ini, semua paket lengkap ya. Karena kita memang sekaligus untuk memperkenalkan budaya Sunda. Bagaimana sih acara 7 bulanan itu? Karena memang kita dulu sebetulnya bikin acara 7 bulanan saat hamil L ya. Cuma memang waktu itu kan memang tidak ditayangkan di TV, jadi kita memang ya acaranya dilakukan secara intimate, mengundang keluarga-keluarga inti ya saat itu ya. Nah sekarang kan kita memang disaksikan masyarakat, disaksikan pemirsa, yang tentunya ini satu poin positifnya adalah selain memperkenalkan budaya adat 7 bulanan Sunda, sekaligus harapannya semakin banyak juga yang mendoakan kita, yang membuat membuat insya Allah hal-hal baik akan menaungi kami lah gitu. Amin. Dan pemirsa yang menyaksikan pun, yang tadi menyaksikan ataupun nanti akan menyaksikan tayangan ulangnya, mudah-mudahan akan semakin banyak juga doa-doa baik yang mengiringi kami lah gitu.
Meski menuturkan bahagia dan bersyukur atas hadirnya calon anak perempuan yang akan meramaikan kerajaan kecil mereka tersebut. Setelah berlangsungnya acara atau pada saat sesi wawancara dengan awak media, baik Rizky Bilar maupun Lesti Kejora ternyata mengaku sudah memiliki firasat bahwa calon anak kedua mereka berjenis kelamin perempuan. Firasat ini pun muncul terutama untuk Bilar karena ia memperhatikan adanya perubahan pada diri sang istri, yaitu yang tampak berbeda dibandingkan saat mengandung anak pertama mereka, Baby L. Rizky Bilar pun mengungkapkan bahwa istrinya seringkali terlihat lebih segar, lebih cantik, dan kulitnya pun tampak begitu glowing. Menurut tanda-tanda ini yang menurutnya sering diasosiasikan dengan kehamilan bayi perempuan. Kayak misalkan saya ngelihat, kalau saya dari sisi saya ya menilai istri saya kelihatan lebih fresh, lebih glowing, lebih cantik. Tapi di saat sisi sikap-sikapnya itu kadang lebih sensi, terus gampang ngantuk. Nah, gampang ngantuk itu kadang katanya sih kalau gampang ngantuk itu biasanya anaknya cewek gitu, dan bentuk perutnya juga lebih ke samping gitu. Enggak, tapi ini sama sih bentuknya. Ini sama ya? Berarti bapaknya yang ke depan. Setali 3 uang dengan feeling atau perasaan yang diungkap Bilar jelang pengumuman jenis kelamin anak kedua mereka. Dalam sesi yang sama juga berbagi cerita menarik tentang pengalaman unik saat sang istri Lesti Kejora sedang ngidam. Salah satu kisah yang ia ceritakan adalah keinginan Lesti yang belum sempat terpenuhi pada kehamilan pertama, yakni menaiki balon udara yang terletak di Kapadokia, Turki. Menjelaskan bahwa keinginan itu tidak bisa diwujudkan karena alasan keselamatan. Menurut penjelasan Bilar, aktivitas tersebut dilarang bagi ibu hamil karena resiko ketika mendarat yang bisa membahayakan kondisi ibu dan janin. Karena pengalaman tersebut, Bilar di kehamilan kedua Lesti kali ini pun berusaha untuk lebih keras lagi untuk memenuhi keinginannya selama kehamilan kedua. Tak hanya itu, Bilar pun juga mengaku turut merasakan hal serupa, terutama di awal kehamilan Lesti. Ia pun sering tiba-tiba ingin makanan manis seperti klepon. Hal ini pun semakin menunjukkan kehangatan dan kekompakan pasangan ini yang tidak hanya saling mendukung secara emosional, tetapi juga berbagi momen-momen kecil penuh cinta di tengah perjalanan membesarkan keluarga mereka. Kak Bilar yang ngidam. Iya, enggak, sama aja, dia juga ngidam metik mangga di pohonnya langsung. Pas abang itu mah. Iya, jadi dia waktu itu Pas hamil abang Enggak, salah. Dia waktu itu pengen metik mangga di pohonnya langsung, tapi ditanam dulu gitu. Kalau nanam baru. Cuman kalau makan aja ke salah satu tempat di Bandung, warung ada. di Bandung ya. Pengen. Sampai bela-belain Sampai waktu nangis, itu. sampai marah-marah gitu. Sampai pengen, jadi kita pulang kita PP berangkat ke Bandung cuma untuk makan di tempat itu doang gitu. Jadi memang harus diturutin. Karena waktu itu di hamil anak pertama ada satu keinginan dia yang nggak sempat bisa saya kabulin, yaitu naik balon udara Kapadokia. Tapi bukan nggak bisa, bukan karena nggak bisa, tapi karena memang nggak boleh saat itu. Jadi waktu itu lagi hamil, kita udah tanya kalau kondisi hamil boleh nggak naik balon udara. Ternyata memang nggak boleh karena memang landasan kalau ketika kita landing itu akan ada crash, jadi bahaya buat bayinya gitu. Makanya nggak keturutan. Dan abang El waktu itu pas bayi sempat ngences ya gitu. Ya percaya nggak percaya, kadang-kadang mitos dari orang tua zaman dulu kadang-kadang suka kebenarannya gitu. Dan makanya ketika hamil kedua ini sebisa mungkin saya berusaha untuk bisa nurutin kemauan dia lah. Tapi kalau untuk ngidam, saya pun sempat ngerasain ya, kayak suka makan yang manis-manis gitu ya. Iya, sekarang kakak Suka klepon, hamil tiba-tiba ini pengen makan klepon saya gitu. Tengah malam sebelum dia dikasih tahu kalau dia hamil kan waktu itu. Saya pengen yang Klepon. pengen klepon, pengen yang manis-manis tengah malam jam 2. Iya. Jangan-jangan dia udah tahu dalam hati gitu. Kita cuma lihat-lihatan aja sama yang udah tahu nih dede hamil. Makatian. Iya. Ternyata klepon nggak ada guys, jam 2 malam, ada kelelawar. Besoknya baru dapet.
Rizky Bilar pasca momen gender reveal juga menyampaikan rasa syukurnya yang begitu mendalam atas karunia besar dari Allah yang telah mengabulkan harapannya yang menginginkan memiliki anak sepaket, yaitu laki-laki dan perempuan. Bagi Rizky Bilar, memiliki anak laki-laki dan perempuan seperti ini adalah sebuah simbol keluarga yang harmonis. Ia pun merasa bahwa peran seorang abang sangatlah penting, terutama dalam mendukung dan melindungi keluarganya. Dan dengan kelahiran anak kedua yang segera tiba, Rizky Bilar dan Lesti pun seolah merasa hidup mereka semakin lengkap. Keduanya pun memandang masa depan dengan optimis, siap memberikan yang terbaik untuk kedua buah hati mereka agar tumbuh menjadi anak-anak yang sehat, bahagia dan penuh cinta. Alhamdulillah. Ya memang ya karena kan kita pengen dari awal kan kalau bisa, kalau memang Allah mengizinkan kan kita pengennya juga lengkap ya, sepaket gitu ya, cowok cewek gitu, dan alhamdulillah terkabul. Pun sesuai dengan impian saya juga sebelum Abang El lahir, saya pengennya urutannya itu cowok dulu baru cewek gitu. Karena berharap si cowok ini, si abang ini bisa mengayomi adiknya dan bisa melindungi ibunya gitu. Mudahan sehat keduanya gitu, terus ya insya Allah gak ada yang kurang. Cantik nanti, papanya aja gak kasep ya kan, abangnya aja Bunda juga kasep. cakep. Insya Allah mudah-mudahan adiknya cantik, sehat tumbuhnya, nggak ada halangan apapun. Terus kita sekeluarga diberikan kesehatan juga, terus selalu dalam lindungan Allah SWT. Pertama tentunya diberikan kelancaran ya saat proses persalinan, maupun baik itu sesar maupun normal, apapun itu yang nanti yang akan dilakukan oleh dokter, ya mudah-mudahan semuanya lancar, istri saya sehat, melahirkan secara sehat, anak yang dilahirkan pun sehat, tidak kurang satu pun, dan insya Allah anak ini akan menjadi anak yang bisa mampu menjadi penerang bagi kedua orang tuanya, anak yang mampu berbakti, anak yang membanggakan kedua orang tuanya kelak, dan insya Allah bisa menjadi anak yang membanggakan bagi nusa dan bangsa. Berat, nama Lester itu berat. Jadi kenapa waktu itu saya ganti? Sebelum kita pengumuman waktu itu namanya diganti jadi Levian, kita sebetulnya sudah lama mengganti nama Lester ke Levian. Karena waktu itu abang tuh kita rasa kan biasa apa ya, namanya kadang-kadang mitos Ada orang tua dulu lah. namanya keberatan sehingga anaknya itu sakit. Nah makanya waktu itu saya kepikiran, sayang kita ganti nama aja yuk. Akhirnya saya coba cari namanya Levian, dan anak kedua ini pun kita udah persiapkan, udah pertimbangin baik-baik juga namanya. Pokoknya namanya insya Allah nama ini akan menjadi doa yang baik yang akan mengantarkan anak ini ketika dewasa kelak nantinya. Kebahagiaan Lesti Kejora dan Rizky Bilar mendapatkan jenis kelamin pasti anak kedua mereka ternyata tidak hanya disambut oleh keduanya saja, namun juga keluarga yang bahagia terkait hal tersebut. Lantas, seperti apakah kebahagiaan Endang Mulyana, ayah Lesti? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Kebahagiaan yang dirasakan oleh Lesti Kejora dan Rizky Bilar atas momen gender reveal calon anak kedua mereka memang juga menjadi kebahagiaan yang dirasakan keluarga besar mereka, termasuk Endang Mulyana ayah Lesti, dengan penuh rasa sukacita mengungkapkan rasa syukurnya atas kabar bahwa sang cucu adalah seorang perempuan. Alhamdulillah ya, yang bahagia itu bukan cuma keluarga kita aja, dari keluarga yang lain, misalnya dari teman-temannya Dede Lesti, Kak Bilar di Galanda merasakan bahagianya, dan kita juga sangat bersyukur. Masya Allah, jadi kalau saya sebenarnya udah ada feeling dari awal kalau cucu saya itu memang cewek gitu ya untuk selanjutnya. Terus setiap ditanya tuh Abang El nggak tahu kenapa dari awal itu dia selalu bilang cewek kan. Sebenarnya itu yang itu tuh saya pengen tahu itu hasil itunya nggak pernah dikasih tahu sama USG-nya dia. Lebih ya memang itu yang pernah saya alami juga waktu
saya mau punya ya Benny mau punya adiknya Lesti ya. Waktu itu memang lebih ke sensitif, lebih gampang nangis apa pengen manja ya, memang itu kita pernah ngerasakan juga. Itu udah biasa ya, biasa. Insya Allah mudah-mudahan ini kan seperti Benny laki terus Dede Lesti cewek, mudah-mudahan yang keduanya ini juga ngikutin bundanya, mudah-mudahan amin. ya memang ya semua orang tua pasti kayak gitu sih, cita-cita yang terbaik aja. Saya pengennya mudah-mudahan ngikutin jejak bundanya. Maksudnya dari dia punya suara seperti bundanya, pokoknya terus dia punya kemauan atau tingkat kerja kerasnya pengennya seperti itu. Ayah Lesti Kejora, Endang Mulyana, lebih lanjut juga menyampaikan keyakinannya bahwa kehadiran anak kedua ini pun tidak hanya membawa kebahagiaan bagi keluarga besar, tetapi juga dapat mempererat hubungan rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar. Dalam acara 7 bulanan yang digelar dengan nuansa adat Sunda tersebut, berbagai prosesi tradisional pun turut memeriahkan suasana. Salah satunya adalah tantangan bagi Rizky Bilar untuk menangkap belut, sebuah simbol dalam tradisi tersebut. Meski terlihat kesulitan, proses ini pun menambah keceriaan dalam acara. Menanggapi hal ini, Endang pun juga mengatakan bahwa tantangan tersebut hanyalah bagian dari budaya dan tidak memiliki pengaruh langsung terhadap kehamilan. Dan di balik semua prosesi adat dan kebahagiaan, Endang Mulyana tetap berfokus pada hal yang paling penting, yakni kesehatan Lesti dan juga cucunya. Ia pun juga berharap semuanya berjalan lancar hingga proses persalinan nanti. Perempuan nanti insya Allah jadi yakin memperkuat Bilar sama Lesti di hubungan rumah tangganya sendiri nggak sih ya? Amin, pokoknya mudah-mudahan, amin. Bang Bilar kesusahan juga nih nangkap belutnya. Gimana ayah melihat adat itu? Enggak, sebenarnya itu sih cuma adat, cuma gitu juga. Cuma kalau saya biasa nangkap belut, jadi greget kita pengen sayang sampai mau nangkap juga dari itu. Tapi sebenarnya kan itu cuma ya budaya lah gitu, enggak ada hubungannya sama kehamilan. Ada yang tahu ya Aki itu, Dut, kamu mainnya Aki ya? Aki ya, insya Allah sampai dimanapun saya mah Aki. Mudah-mudahan dedenya ya paling utama anak saya si Dede langsung sehat, terus bayinya juga sehat sampai dia lahir nanti. Sementara Lesti Kejora dan Rizky Bilar tengah menikmati kebahagiaan dengan acara 7 bulanan dan gender reveal yang begitu meriah. Di sisi lain, Rizky Bilar pun menghadapi tuntutan hukum dari rekan bisnisnya Boni Anggara. Tuntutan ini pun berhubungan dengan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Rizky Bilar melalui akun Instagram pribadinya dan juga beberapa kanal media lainnya, termasuk Lestar Channel dan juga Siska TV. Dalam siaran pers yang digelar untuk memberikan hak jawab, pihak Boni Anggara pun menjelaskan bahwa klaim yang disampaikan oleh Rizky Bilar di media sosial telah menimbulkan kegaduhan. Rizky Bilar juga dituding menuduh Boni Anggara tidak profesional dan terlibat dalam pengelolaan yang buruk di perusahaan PT MRB, di mana keduanya adalah pemegang saham. Mereka pun juga meminta Rizky Bilar untuk mencabut pernyataan tersebut dan meminta maaf di media publik. Pasalnya, menurut pihak Boni, masalah ini pun sedang diaudit dan mereka pun meminta agar tidak ada lagi kebisingan ataupun kontroversi yang diciptakan melalui pemberitaan tersebut. Boni sendiri juga menyatakan penyesalannya atas kejadian ini yang berawal dari komentarnya di sebuah akun gosip. Sementara itu, Rizky Bilar yang diminta untuk meminta maaf memilih untuk tidak memberikan tanggapan langsung. Semua hari ini gimana kabarnya? Baik, perkenalkan kami dari tim pengacara Saudara Boni Anggara. Hari ini kami melakukan siaran pers atau hak jawab terkait dengan adanya pemberitaan yang dilakukan oleh Saudara Rizky Bilar di dalam akun Instagram pribadi maupun YouTube channel Leslar Channel dan Siska TV. Nah, beberapa hari ini
kejadian itu terjadi ketika bulan Agustus. Kami dengan Pak Boni sudah berkonsultasi, mendapatkan surat kuasa tanggal 25 November. Ini suratnya. Dari penunjukan Pak Boni kepada tim hukum terkait kegaduhan atau pemberitaan yang menyudutkan belakangan ini nama Boni Anggara. Di mana keluarga dari Boni Anggara sendiri banyak yang merasa ini harus diluruskan atau diklarifikasi. Di mana Saudara Rizky Bilar sudah mengatakan dalam medianya bahwa Saudara Boni Anggara pertama tidak profesional. Nah ini, yang kedua, Saudara Boni Anggara juga telah melakukan diduga kesalahan atau bobrok di dalam mengelola perusahaan PT MRB, di mana PT MRB adalah pemegang sahamnya yaitu Pak Boni Anggara sendiri bersama-sama dengan Rizky Bilar. Nah ini sesuatu yang harus kita sampaikan dan kita luruskan. Kenapa? Karena sampai sekarang berita tersebut banyak pertanyaan dari netizen dan juga dari dunia maya kepada Boni Anggara dan juga akun dari sosialnya. Nah itu makanya hari ini kami melakukan hak jawab sekaligus mengingatkan kepada sahabat kita, teman kita, yaitu Saudara Rizky Bilar untuk mencabut atau meminta maaf ya di dalam medianya terkait dengan pemberitaan nama Boni Anggara. Karena satu, terkait dengan prosesnya yang disebutkan oleh siapa? Rizky Bilar itu kepada Boni Anggara, dia sudah mengikuti apa yang diinginkan oleh rapat komisaris di dalam PT MRB ya, dan sekarang sedang berjalan auditnya. Untuk itu jangan dulu terlebih membuat gaduh atau membuat kisruh terkait dengan pemberitaan ini, baik dengan pemberitaannya Boni Anggara adalah tidak profesional, yang kedua pemberitaan Boni Anggara yaitu bobrok atau mengelola perusahaan PT MRB itu bobrok. Sementara saat ini kita sedang mengikuti proses audit yang dilakukan oleh Rizky Bilar. Apapun nanti hasilnya ya, dari kita akan hormat dan tunduk kepada keputusan dari komisaris maupun direksi ya yang ada di perusahaan MRB. Jadi kami menyayangkan atas kejadian ini. Bermula awalnya hanya gara-gara saya komentar di akun Instagram gosip, di Instagram gosip tentang berita Rizky Bilar. Sebetulnya akun yang saya sampaikan tuh tidak ada sama sekali untuk nyinyir. Nggak mungkin saya nyinyirin teman saya sendiri, partner kerja saya sendiri, nggak mungkin. Karena mungkin digosok sama orang-orang sekitar, sama netizen, akhirnya muncullah Instagram Kang Rizky Bilar. Kang Bilar itu tentang menjelekan Tuhan saya. Boni Anggara mau nanggepin nggak? Diminta untuk minta maaf. Nggak mau ya bang? Salah apa saya? Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.